Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Indra Nasution dengan NIM 835300695. Hari ini saya akan melaksanakan praktikum IPA di SD dengan melaksanakan praktikum berjudul pencernaan makanan. Tujuan praktikum ini adalah dapat mengurutkan bagian sistem pencernaan dengan alat dan bahan yaitu alat tulis dan pensil warna, gambar organ pencernaan, dan kertas HPS. Dan langkah kerja sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan gambar sistem pencernaan yang terdapat pada lembar kerja di akhir modul ini. Dua, mengurutkan sistem pencernaan tersebut mulai dari mulut. Yang ketiga, menuliskan bagian-bagian daripada lembar kerja. Kemudian yang keempat, menyimpulkan apa yang dapat diambil dari percobaan ini. Sebelum kita lanjutkan, akan kita bahas terlebih dahulu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah rangkaian organ dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Proses pencernaan makanan dimulai dari mulut hingga menjadi feses yang dikeluarkan melalui anus. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, tempat makanan pertama kali masuk, kemudian kerongkongan, membawa makanan ke lambung, hati menghasilkan empedu untuk mencerna lemak, lambung menghancurkan makanan, kemudian usus halus menyerap nutrisi makanan, usus besar menyerap air dan bentuk feses. Kemudian yang terakhir adalah rektum dan anus, berfungsi mengeluarkan feses dari tubuh. Kemudian mulut. Mulut merupakan tempat pertama kali makanan masuk. Di mulut, makanan dirasakan, dihancurkan, dilunakkan, dan dicerna. Berikut proses pencernaan yang terjadi di mulut. Gigi menghancurkan makanan menjadi potongan-potongan kecil, kemudian lidah mencampur makanan dengan air liur dan merasakan makanan tersebut. Kemudian lidah mendorong makanan menuju kerongkongan. Kemudian kerongkongan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan masuk ke kerongkongan. Kemudian kerongkongan membawa makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan otot yang disebut peristaltik. Selanjutnya lambung. Lambung berfungsi menghancurkan makanan dengan enzim dan asam lambung. Enzim menghancurkan karbohidrat, lemak, protein yang terkandung dalam makanan. Sedangkan asam lambung membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan. Setelah dihancurkan di lambung, makanan akan berbentuk bubur. Selanjutnya adalah usus halus. Makanan yang berbentuk bubur akan memasuki usus halus yang terdiri dari tiga bagian, yaitu usus 12 jari, jejunum, dan ilium. Usus halus akan menyerap nutrisi dari makanan dan mengubahnya menjadi energi. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar berfungsi menyerap air dari sisa makanan yang tidak diserap oleh usus halus. Sisa makanan yang telah kehilangan air berubah menjadi kotoran atau feses. Selanjutnya rektum dan anus. Sisa makanan yang sudah menjadi feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Berikut organ pendukung pencernaan. Ada hati, di mana hati menghasilkan empedu yang berfungsi untuk mencerna lemak. Kemudian kantung empedu menyimpan empedu dari hati dan mengeluarkannya ke usus halus. Selanjutnya adalah pankreas, berfungsi menghasilkan enzim untuk membantu pencernaan makanan. Selanjutnya proses pencernaan pada manusia, yaitu makanan masuk dan dihancurkan di mulut. Kemudian masuk ke kerongkongan, membawa makanan menuju lambung. Makanan dihancurkan menjadi bubur oleh lambung. Kemudian bubur makanan diserap nutrisinya oleh usus halus. Usus besar menyerap air dan membentuk feses. Selanjutnya akan menuju rektum dan anus, menyimpan dan mengeluarkan feses. Jadi kesimpulan dari praktikum kita kali ini adalah sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan. Dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Sekian dulu pelaksanaan praktikum kita kali ini. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.